Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wa fil ayatil ukhra fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Wa fil ayatil ukhra walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Sadaqallahu alazim. Jamaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang beriman dalam perjuangannya pasti menang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian mengerahkan segala tenaga, segala daya, segala upaya untuk menegakkan ajaran Allah, in tansurullah yansurkum, Allah akan memberikan kekuatan itu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan kalian betul-betul akan bersikukuh dengan pendirian kalian. Yutsabbit aqdamakum. Di surat Shaf, fa ayyannal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirun. Allah nyatakan fa ayyannal ladzina amanu ala aduwwihim. Allah akan memperkuat orang-orang yang beriman bila berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, maka jadilah orang beriman itu mencapai kemenangan. Malah di dalam surat An-Nisa ayat 141 itu ditegaskan lebih kuat lagi. Wala yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Bahasanya pakai lan. Walayyad Allah. Allah tidak mungkin memberikan jalan kemenangan bagi orang kafir bila berhadapan dengan orang mukmin. Jadi orang mukmin dipastikan menang bila berhadapan dengan orang kafir. Persoalan kita adalah sejauh mana kita sebagai orang yang mengklaim sebagai orang yang beriman memenuhi persyaratan sebagai orang yang menolong agama Allah. Persoalan kita adalah sejauh mana kita memenuhi persyaratan sebagai al-hawariyun, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, sebagai orang-orang yang betul-betul menolong agama Allah. Sehingga Allah nyatakan fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu dhahirin. Allah memperkuat perjuangan orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, fa'asbahu dhahirin, maka pasti orang yang beriman itu mendapatkan kemenangan. Yang terakhir tadi, wala yaj'alallahu lil kafirin, Allah tidak mungkin memberikan jalan kemenangan bagi orang kafir alal mukminin bila berhadapan dengan orang yang beriman. Jadi sekali lagi persoalannya, sejauh mana kita
memenuhi persyaratan kemenangan yang dipersyarati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, persyaratan kemenangan atau janji Allah tentang kemenangan memang ada yang sifatnya spontan, ada yang memakan waktu tahunan, ada yang memakan waktu 1-2 tahun, ada yang memakan waktu ratusan tahun, ada yang memakan waktu pada waktu terjadinya kiamat, dan ada yang memakan waktu nanti sesudah ada terjadi kiamat di surga dan neraka. Bahasa Al-Quran yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu bisa detik, 2 detik, 3 detik hari ini. Hari ini di luar cuacanya panas. Anda punya payung, punya umbrella. Kemudian Anda tidak mensyukuri punya umbrella itu. Anda tidak pakai payung itu. Maka kepala Anda kepanasan. Bisa jadi pusing. Bisa jadi tidak enak. Kemudian mensyukuri nikmat punya umbrella itu. Dibuka. Maka kemudian la azidannakum. Allah tambah kenikmatan. Yang tadinya tidak kepanasan, jadi yang tadinya kepanasan, jadi tidak kepanasan. Spontan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda kafir, menentang takdir Tuhan, menentang sunnatullah, menentang qadarullah, menentang aturan-aturan ketentuan Allah, ya nanti kita sendiri akan merasakan ketidaknikmatan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ada azab. Dalam dimensi yang panjang dan jauh, inna adzabi lasyadid neraka. Tapi dalam dimensi kecil sekarang waktu saat ini existing condition, maka perilaku-perilaku harian bisa kita gambarkan sebagai bagaimana janji Allah tepatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada janji Allah yang 1-2 tahun. Umpamanya laqad sadaqallahu rasulahu ruya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Sungguh mimpimu benar-benar akan terjadi. Laqad sadaqallahu rasulahu ruya bil haqqi. Ru'yanya, mimpinya akan hak, jadi kebenaran. Anda akan bisa masuk Mekah. Anda akan bisa dicukur. Anda akan bisa digundul dan dalam keadaan aman. Itu kira-kira ayat itu turunnya pada tahun ke-5 Hijrah. Karena itu tahun ke-6 Hijrahnya Nabi bersama sahabat-sahabatnya itu dari Madinah datang ke Mekah mau membuktikan ayat itu. Tapi ternyata di Mekah malah musuh-musuh Mekah, musyrikin Quraisy waktu itu bersiap untuk membunuh Nabi. Orang yang siap membunuh Nabi waktu itu 3 orang. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Khalid bin Walid, Amru bin As siap untuk membunuh Nabi. Tapi kemudian tidak terjadi lantaran kepandaian Nabi di dalam mengatur siasat, dan terjadilah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah sebetulnya merugikan umat Islam. Akan tetapi Nabi terima dengan satu trik-trik politik yang sangat hebat. Dan kemudian pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi bisa masuk ke Mekah dan ternyata berduyun-duyunlah orang masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam tahun 7 Hijrah itu ialah Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Ikrimah bin Abi Jahal yang tahun sebelumnya siap siaga ingin membunuh, tapi kemudian malah masuk Islam 2 tahun. Ada lagi ayat janji Allah, malah janji Rasul. Kata Rasul, latub tahanna Konstantiniyin. Pala nikmal amir amiruha. Pala nikmal jaish zatikal jaish. Konstantinopel pasti bisa ditaklukkan.
Sehebat-hebatnya komandan perang yang menaklukkan Konstantinopel. Sehebat-hebatnya tentara yang terlibat menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah SAW menurut para ulama sejarah mengucapkan itu sekitar tahun 630 Masehi atau tahun 9 Hijrah sesudah terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang antara tentara Islam yang jumlahnya 30.000 melawan tentara Romawi Timur yang jumlahnya 40.000. Jadi secara kuantitatif tentara Romawi Timur lebih banyak dari tentara Islam. Tapi tentara Romawi Timur itu kena sindrom Badar. Sindrom Badar itu 300 orang Muslim bisa mengalahkan 1.000 musyrikin Quraisy. 3 berbanding 10, tapi yang 3 yang menang, 10 yang kalah. Ini 3 berbanding 4, maka pasti yang 4 kalah. Itu kira-kira jiwa yang menuntut, yang menjadi penyakit dari sikap tentara-tentara Romawi Timur yang ibu kotanya Konstantinopel. Kontak senjata tidak terjadi sebab mereka pulang sebelum terjadi pertempuran. Nah, dalam kaitan inilah Rasulullah sempat menyatakan latu tahanna Konstantiniyin, pasti Konstantinopel bisa ditaklukkan. Pala ni'mal amir-amiruha, sehebat-hebatnya komandan perang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Pala ni'mal jais, zalikal jais, sehebat-hebatnya tentara adalah tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kapan Konstantinopel bisa ditaklukkan? Ternyata menurut ahli sejarah baru bisa ditaklukkan oleh tentara Islam itu tahun 1453 Masehi, sekitar tahun 800-an Hijriah. Artinya kurang lebih sesudah 823 tahun ucapan Rasul terbukti. Dan itu terus menerus. Di antara sahabat yang mendengar itu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu orang yang rumahnya pernah ditinggali Rasul waktu Rasul pertama hijrah ke Madinah selama 6 bulan. Beliau itu Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sesudah Rasul meninggal, Abu Ayyub Al-Ansari patuh kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, patuh kepada Umar. Umar meninggal, patuh kepada Utsman. Utsman meninggal, patuh kepada Ali. Begitu Ali selesai meninggal, sengaja dia mengumpulkan tentara, mengumpulkan kekuatan untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi, menyerang Konstantinopel. Tapi rupanya persyaratan belum memenuhi. Yang terjadi malah Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia di Konstantinopel, terbunuh oleh tentara Romawi Timur. Dari sejak tahun-tahun itu sampai tahun 1453, tentara Islam terus berusaha untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi. Ingin setiap orang, setiap sahabat, setiap kaum muslimin ingin menjadikan tentara terbaik menurut Nabi. Ingin menjadi komandan terbaik menurut Nabi. Luar biasa. Luar biasa hati umat Islam itu. Bagaimana dirinya ingin supaya apa yang disabdakan Nabi terbaik itu termasuk dirinya masuk kepada kategori itu. Luar biasa. Jadi selama 800 tahun umat Islam terus-menerus berusaha menaklukkan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Baru tahun 1453 Konstantinopel bisa ditaklukkan. Siapa komandan terbaik waktu itu? Komandan terbaik yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu namanya Muhammad Al-Fatih. Yang menurut para ahli sejarah usianya baru 21 tahun. Sedangkan tentara yang dianggap oleh Rasul tentara terbaik, pala ni'mal jais, zalikal jais, itu tentara yang usianya 16 tahun, 17 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Luar biasa. Anak-anak muda yang kreatif, yang dinamis, yang punya puncak-puncak keberanian, berani mendobrak Romawi Timur. Walaupun pada saat itu halangan sangat berat, sebab dirantai itu, Laut Kaspiannya itu dirantai.
dan kemudian bisa diselesaikan oleh yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ini harusnya jadi inspirasi bagi kita bersama. Bagaimana di satu segi kita ini jadi pewaris semangat. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari memberikan pewarisan semangat. Begitu Nabi mengatakan la tubtahanna Konstantiniyin. Pala ni'mal amiruha, pala ni'mal jais, zalikal jais. Terus menerus menyerang. Memang tidak berhasil, akan tetapi berani atau bisa atau dapat mewariskan semangat. Bisa jadi karena kita sudah tua, bisa jadi karena pikiran kita mentok, bisa jadi karena alat bantu kita masih lemah, barangkali harta kita tidak memenuhi, kita tidak bisa mengkoordinasi kekuatan-kekuatan tentara, akan tetapi perjuangan terus dilakukan. Dan itu artinya semangatnya setelah 800 tahun semangat untuk menaklukkan Konstantinopel itu diwariskan terus-menerus antar generasi. Alhamdulillah, sabda Nabi terbukti. Pala ni'mal amiruha, pala ni'mal jaish, zalikal jaish. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dekat-dekatnya contoh yang menyatakan pewarisan perjuangan itu terus-menerus dilakukan oleh umat Islam adalah kemerdekaan Indonesia. Indonesia itu diwarisi semangat perjuangan mengusir penjajah sejak tahun 1524. Itu dari Sultan, Kesultanan Daerah Timur, Sultan Ternate. Waktu itu dijajah oleh Portugis. Pada awalnya Portugis datang ke Ternate tahun 1512. Jual beli cengkeh, lada, dan seterusnya. Tapi 1522 si pembeli, si penguasa ekonomi itu, si Portugis itu menjajah menaklukkan Ternate. Dan tahun 1524 Raja Babullah yang waktu itu Sultan Ternate bisa mengusir penjajah Portugis. Apa yang terjadi? Semangat mengusir penjajah diwariskan terus-menerus. Kesultanan Ambon, Kesultanan Aceh, Kesultanan Jawa, kemudian Hamengkubuwono, kemudian Amangkurat, kemudian Pangeran Diponegoro, terus-menerus. Dan baru tercapai kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajah 1945. Jadi bayangkan dari tahun 1524 baru tercapai 1945, kurang lebih 349 atau 350 tahun. Yang penting tidak boleh ada orang mukmin yang tidak terlibat dalam perjuangan mewariskan semangat untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan di satu segi dan memberantas kemungkaran, memberantas kemungkaran, kekafiran, kemaksiatan, kedzaliman. Ingatkan Surat Al-Baro'ah ayat 67 dan Surat Al-Baro'ah 71. Kalau orang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kategorisasinya munafik. Sedangkan kalau beramar ma'ruf nahi mungkar, kategorisasinya mukmin. Dicatat itu suratnya. Surat ke-9 Al-Baro'ah ayat 67. Yang berbicara tentang innal munafiqina wal munafiqat ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafik laki-laki, munafik perempuan, yang satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, beramar munkar, bernahi ma'ruf. Sementara ayat 71-nya innamal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin cirinya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Orang munafik cirinya itu adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kalau orang yang beriman itu mau memenangkan perjuangan berhadapan dengan orang kafir, minimal sekali kalau seandainya kita tidak bisa mengeluarkan harta, tidak bisa mengeluarkan tenaga, minimal doa. Cuma kalau menurut Rasulullah, kalau berjuang dengan doa saja, gambaran lemah iman. Mar'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi.
Apabila kalian melihat kemungkaran, maka hancurkan kemungkaran itu dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati pabilisani, apabila tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan omongan, dengan kata-kata, dengan bicara, dengan pidato. Sekarang barangkali dengan medsos-medsos macam-macam itu. Fa'ilam yastati biqalbi, kalau tidak bisa, ya udah dengan hati saja. Cuma kata Rasulullah, orang yang melihat kemungkaran, mau merubah kemungkaran dengan hati saja, bahwa ad'aful iman. Bukan do'iful iman, ad'af, selemah-lemahnya iman. Jadi kalau bisa jangan masuk kategori selemah-lemahnya iman. Karena apa ini ingin merubah kemungkaran hanya dengan hati saja. Dengan berdoa saja. Enggak, harus kalau bisa bilisani, kalau bisa biari. Insya Allah dengan itu kemungkaran akan hilang, akan hancur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kategori manusia beriman yang beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran keadilan menurut syariat Islam. Insya Allah dengan demikian Allah akan memperkuat kehidupan perjuangan kita. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, tidak mustahil kita menelaah secara sangat serius perjuangan para nabi zaman baheula. Dan memang itu seharusnya. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim melawan Namrud. Bagaimana perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Bagaimana perjuangan Nabi Isa melawan tokoh-tokoh Romawi. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad melawan keganasan orang-orang musyrikin Quraisy. Terus menerus. Mereka itu adalah orang-orang, para nabi itu orang-orang yang sangat kuat imannya. Dan ujungnya alhamdulillah kita tahu dalam sejarah yang kita terima informasi dari Al-Quran, para nabi itu memenangkan perjuangan. Dan pemenangan perjuangan para nabi itu bisa terwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadilah kita manusia yang terwarisi semangat Ibrahim. Jadilah kita orang yang terwarisi semangat Nabi Musa. Jadilah kita terwarisi orang-orang yang terwarisi semangat Nabi Isa. Dan tentu saja mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita diwarisi semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau semangat itu tegak, kalau kita terwarisi semangat itu, tidak mungkin negara kita yang kita cintai ini itu jadi negara yang kacau balau. Ekonomi rakyatnya repot, budayanya hancur, ekonominya repot, politiknya riweuh, dan kehidupannya tidak kembali ke zaman dulu. Dalam artian zaman di mana orang-orang itu tidak mempertahankan atau orang-orang tidak tersulut untuk berbuat benar dan adil. Tapi orang itu tersulut untuk mempertahankan tradisi, kebiasaan, budaya-budaya nenek moyang yang tidak berpengetahuan, yang tidak berilmu pengetahuan. Bahasa Al-Quran adalah mereka wahum la yaqilun. Masa kita harus kembali kepada kebiasaan kehidupan nenek moyang kita tahun 1500, tahun 1600 yang dipenuhi oleh khurafat, dipenuhi oleh tahayul, dipenuhi oleh hayalan-hayalan kehidupan itu. Tidak ada norma-norma yang rasional. Apa yang dilakukannya itu betul-betul hanya sekedar tahayul-tahayul. Kepercayaan terhadap tahayul, maka itulah yang diberantas anak.
Kami akan mempertahankan kebudayaan nenek moyang kami saja. Walau kana abahum la yaqiluna wa la yahtadun. Padahal nenek moyangnya itu tidak punya pikiran cerdas, tidak rasional, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara kehidupan yang demikian itulah yang justru di omat-omatan lah, diwaspadai, dicermati oleh ajaran Islam supaya tidak kembali lagi. Tampaknya sekarang dengan alasan memelihara budaya, memelihara kebiasaan nenek moyang, lantas mau mundur ke belakang pola kehidupan itu. Enggak, kehidupan itu menghadapi masa depan. Ingatkan saja ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir harus lebih baik daripada yang awal. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia semakin lama semakin baik, semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin mendapat rahmat Allah, semakin lama semakin kuat hidayah yang dia terima dan dilaksanakan menurut ketentuan agama. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang-orang tua kami, ampunilah mereka yang telah mendahului kami, dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami saat kami masih kecil. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menyayangi keluarga-keluarga kami telah menyayangi anak cucu kami telah menyayangi istri-istri kami. Tapi ya Allah, rasa sayang kami itu kadangkala bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kami maksudkan. Kami siapkan berbagai fasilitas untuk kehidupan, malahan dengan fasilitas itu mereka semakin tidak ramah terhadap budaya Islam, semakin tidak ramah terhadap syariat Islam, semakin jauh dari upaya mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa namanya kehidupan kami? Kalau tidak disebut zalamna anfusana, betul-betul kami telah menganiaya diri kami sendiri, menganiaya keluarga kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kau tidak ampuni kehilapan kami ini, kalau kau tidak sayangi kehidupan kami ini, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi di dunia dan rugi di akhirat. Allahumma rabbana sahil umurona. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma sahil umuro biladina. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan negara kami. Allahumma sahil umuro muslimin wal muslimat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kaum muslimin dan muslimat fi Indonesia, di Indonesia, wa fi Palestin, dan di Palestin, wa fi Gaza, dan di negeri Gaza. Allahumma aftah lana ya Allah, Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Bukakanlah kepada kami pintu-pintu cintamu. Allahumma aftah lana abwaaba maghfiratik. Ya Allah, bukakanlah pada kami pintu-pintu ampunanmu. Allahumma aftah lana abwaaba ilmik. Ya Allah, bukakanlah pada kami pintu-pintu ilmumu. Allahumma aftah lana abwaaba jannatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu surga. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.